Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Sabtu dan Minggu esok di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana perkembangan arus balik dan antisipasi Bandara Suta menghadapi arus balik? Kita bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Adit, bagaimana perkembangan arus balik di sana? Ya, kan memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II, yaitu Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwasannya arus balik dari libur panjang Lebaran tahun 2016 ini akan memasuki waktunya besok dan akan mencapai titik puncaknya pada Sabtu dan Minggu ini maksud kami. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, PT Angkasa Pura II telah menyiapkan sejumlah rangkaian persiapan baik dalam keamanan maupun persiapan berbagai macam fasilitas. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat dan pantauan tim Berita 1 sejak tadi pagi, maksud kami belum adanya lonjakan dari arus balik terhadap libur Lebaran tahun 2016 ini, khususnya di Terminal 1B dan 1A kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat dari posko Lebaran yang berada di Terminal 1 ini mengatakan bahwasannya sejak pukul 6 pagi tadi sejumlah pesawat, yaitu sebanyak 24 pesawat yang datang dari berbagai macam kota jurusan khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan juga Sumatera Barat telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini. Dan Egan, dapat kami informasikan bahwasannya sejumlah penjagaan pun turut diperketat menjelang arus balik yang rencananya akan memasuki masa puncaknya hari Jumat dan Sabtu Minggu ini. Sejumlah personil gabungan dari TNI Polri, sejumlah 7.000 posisi sudah disiagakan di sekitar komplek dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, baik di Terminal 1A, B, C maupun di Terminal Kedatangan Internasional. Hal ini terkait masalah beberapa waktu lalu serangan terorisme di Surakarta membuat penjagaan bandara dan juga penyediaan jasa keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditingkatkan. Selain itu juga PT Angkasa Pura meningkatkan sejumlah fasilitas untuk menyambut arus balik ini. Beberapa diantaranya ialah dengan memperbaiki manajemen bandara dan juga meningkatkan manajemen dari ground handling tersebut. Untuk dari fasilitas bandara itu sendiri, peningkatan dari fasilitas dan kapasitas penjaga pembersih bandara terus ditingkatkan. Selain itu juga kebersihan dari toilet yang sering dikeluhkan oleh para pemudik juga telah dibereskan. Selain itu juga pendirian dari posko kesehatan, posko mudik, serta juga posko pemantau dari AVI GPS dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut terus ditingkatkan selama 24 jam. Selain itu juga dari fasilitas ground handling, pengaturan bagasi penumpang dititik beratkan, serta antisipasi barang-barang bawaan yang berbahaya juga menjadi salah satu fokus dari PT Angkasa Pura II. Karena memang beberapa waktu lalu, Egan, dapat kami sebutkan bahwasannya kehilangan barang-barang menjadi salah satu isu penting untuk menjaga fasilitas dan juga kenyamanan para pemudik yang menggunakan fasilitas pesawat terbang untuk menuju dan dari kota tujuan menuju Jakarta maksud kami. Egan. Ya, Adit, bagaimana dengan jumlah penumpang yang masih melakukan mudik pada hari ini? Apakah signifikan jumlahnya? Ya, kan di H+2 Lebaran tahun 2016 ini memang masih ada sejumlah warga Jakarta yang melakukan mudik ke beberapa daerah tujuan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sumatera Barat. Itu data yang kami dapat dari posko mudik di bandara ini, Egan. Namun sampai saat ini berdasarkan pemantauan kami, bisa dilihat di belakang saya, cukup terlihat ramai tapi cenderung normal begitu, Egan, bahwasannya ada beberapa warga Jakarta yang masih melakukan mudik dengan berbagai alasan mereka. Beberapa diantaranya ialah kehabisan tiket, Egan, dan selain itu juga alasan seperti pekerjaan dan juga banyaknya keluarga yang tinggal di Jakarta menjadi alasan mereka untuk memilih mudik di H+2 ini. Selain itu juga, Egan, dapat kami informasikan beberapa diantara mereka bahkan bukan menggunakan fasilitas, maksud kami H+2 ini untuk tujuan mudik begitu. Namun beberapa di antara mereka ialah orang-orang yang ingin menghabiskan akhir pekan mereka, akhir libur mereka, libur panjang Lebaran ini untuk menuju ke beberapa titik destinasi di sejumlah provinsi di Indonesia. Hal ini berbukti berdasarkan data yang kami dapat dari Kementerian Pariwisata yang mengatakan bahwasannya sejumlah titik destinasi di sejumlah provinsi meningkat begitu, Egan. Dan selain itu yang kami dapat informasikan bahwasannya nantinya
tentunya akan ada ditingkatkan arus mudik, maksud kami pelayanan mudik ini juga tidak hanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja ditingkatkan, namun juga di sejumlah bandara bandara kota tujuan mereka terus ditingkatkan. Egan, tentunya PT Angkasa Pura II akan terus memprimakan layanan dan juga mengoptimalkan informasi yang mereka dapat untuk menyambut arus mudik di tahun 2016 ini. Egan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Aditya Warman langsung dari Bandara Suta, Tangerang, Banten.